Oke, baik lagi teman-teman di sisi bicara, yaitu di mana kita ngobrol bareng sama gestar kita. Sekarang hari ini kita datangkan Haikal, si komika mahasiswa. Bisa perkenalkan diri, Kal? Halo teman-teman, aku Haikal dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 24. Ya, jadi seperti biasa kita sambil live stream sambil makan. Makan apa nih, Kal? Iya Rabun, ono mukbangan sate arca. Ya Ru. Jadi ntar hari ini kita akan menguak sisi gelap Haikal. Jadi namanya sisi bicara berarti kita fokusnya sisi gelap Haikal. Jadi jangan lupa juga nonton live streamnya langsung di akun TikTok. Ntar aku cantumin di bio dimanapun datang cantumin. Jadi hari ini pembicaraan Haikal adalah hidupmu, Kal. Hidupmu gimana proses sampai sekarang umur berapa sekarang? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Halo Pe. Halo Pak. 20 tahun, Kal. 20 tahun. Jurusan? Jurusan Ilmu Komunikasi. Udah Fari. Oh, Kemal. Bukan. Siapa Agustin. Jadi Halo Dita kita Wardani. nyapa-nyapa dulu. Halo Dita Wardani, halo. Ya kan? Jadi gini kan, jadi di podcast ini aku tuh pengen tahu loh, apa ya, kehidupanmu lah. Kan aku dengar-dengar kan kamu stand up juga kan? Apa? Kamu stand up juga kan? Stand up Stand dong. up, terus pernah viral juga di UIN. Dan ini dulu dengar-dengar juga bukan unjut juga awalnya. Mungkin pertama bisa ceritain kan dari proses awal kamu nih kan, dari awal dari SMA, mungkin latar belakang dulu kamu SMA di mana, terus kenapa bisa kuliah di UIN, terus tiba-tiba pindah ke Unsud. Mungkin ceritain aja yang kamu mau ceritain aja dari awal. Dari SMA ya. Ya dulu aku tuh SMA-nya di SMA 4 Purwokerto. Dulu masuk SMA itu bukan aku yang milih sebenarnya. Majunya kan? Yang milih tuh bapak saya. Nama bapakmu siapa? Nama bapak saya ada, nama bapak saya. Jadi bapak saya waktu itu pakai dulu zonasi. Terus aku tuh masih tidur pagi-pagi. Jadi bapak saya udah milihin SMA 4 itu buat masuk zonasi dan bangun-bangun ya udah keterima gitu. Jadi kamu langsung ngerti, kamu nggak tahu SMA? Kenapa? Nggak tahu daftar di SMA 4 kamu? Waktu itu mintanya kan SMA ya SMA 2, SMA 5 lah. Nggak langsung SMA 4. Nanti SMA 4 jelek? Ya enggak, bagus juga, bagus. Cuman kan zaman dulu kan Kurang lah ya. Iyalah. Nah, Langsung masuk SMA 4 itu bangun-bangun. SMA 4. Nah, di SMA itu temenan lah, banyak lah ya. Salah satunya Arya tuh, yang kemarin di video kemarin itu temen dari SMA. Terus di SMA ya, aku bener-bener ya sebatas siswa pada umumnya lah. Nggak berorganisasi, cuman ikut eskul satu, itu eskul sinematografi ada. Film berarti? Film pendek ya. Kamu suka main film apa? Lebih suka video dulu. Ini kamu kameramennya apa pemainnya? Ide, pengkonsepan ide. Oh, ini kamu yang dan pemeran dan juga pengkonsep ide. Jadi dulu suka video tuh emang udah dari kecil kan, gara-gara Sage King yang video-video yang ngedit ya? Iya, itu awal mula suka video. Tapi di SMA itu malah berhenti. Kenapa tuh? Ada waktu itu sempat ada momen yang mana bikin aku tuh jadi udah males lah bikin video lah. Aku nggak suka. Spill dikit lah, kenapa? Kamu singkat aja. Karena ini masih. Kenapa? Kalau mau kuat. Iya, waktu itu di SMA itu punya teman kan. Ya, dia pengalaman cowok, dia pengalaman dalam video. Dia udah kamera kan, aku kan waktu itu masih belum megang kamera. Nah, aku sering ikut dia tuh kayak misalkan ngejob atau apa. Nah, pas ngejob itu kan termasuk profesional. Nah, aku dapat duit berarti pas itu. Dapat duit. SMA kelas pas itu? SMA kelas 2. Kelas 2. Oh, pintar ya kamu berarti ya. Terus udah ngejob tapi yang bikin nggak enak, yang bikin aku ngerasa apa ya udah malas lagi tuh karena itu aku baru banget megang kamera dan itu aku nggak diajarin ya benar-benar. Harusnya kan masih diajarin kan, tapi pas misalkan langsung ngejob tuh aku langsung disuruh ngambil video tuh. Aku nggak tahu apa-apa, nggak tahu settingannya, tiba-tiba langsung ngambil video. Dan nanti kalau misalkan ada kesalahan tuh langsung disalahin gitu. Padahal kamu belum punya pengalaman. Iya. Oke. Dari situ kan jadi setiap ada bikin video atau apa tuh bawaannya tuh jadi pressure kayak harus bagus, nggak boleh salah gitu.
Padahal aku belum belajar kamera sama Dan di sekali. momen itu kamu salah. Enggak lah. Oh, itu yang bikin kamu males. Iya, ya harusnya itu yang aku suka, tapi kenapa saya melakukan hal itu? Ada pressure-nya loh, ada Karena pressure-nya. namanya siapa yang namanya? Ada lah. Iya, teman Haikal tuh, siapa tuh yang nonton. Oh, terus itu malas. Terus abis itu SMA kelas 2 udah mulai malas bikin video. Apa? Sinematografi. Ah, terus- Iya sinematografi. Terus kelas 3-nya Kelas 3-nya belajar doang. kamu udah berarti nggak ada kegiatan selain itu. Udah nggak ada hobi berarti. Nggak ada hobi. Ngegame doang, Jadi ngegame. udah pas itu udah belajar. udahlah, udah malas, udah nggak ada ini, Iya, stop udah. fokus belajar doang. Oke. Kan lulus ranking 6 aku. 1 IPS. Ah, IPS mah gampang. IPS gampang, Bro. Hari ini nama kamu? Ranking Pinter ya? 6. Bener ya? 1 sampai 5 cewek, aku cowok. Ya karena kamu cowoknya jangan deh. Nah, terus habis itu lulus. Lulus, nah ini momen kenapa sebelumnya aku tuh bisa di UIN. Jadi lulus kan. Waktu itu SNBP kan pakainya eligible. Eligible kan? Eligible. Aku Pas itu Win udah negeri belum sih? udah. Terus? Eligible waktu itu aku ngambilnya ini pinter banget. Aku ngambil filsafat UGM. Padahal aku eligible-nya itu di urutan ke-30, ke-40, 60 lah. Sebelum itu pun lah, sebelum Win nih. Kenapa Iya, kamu ngambil sebelum filsafat UGM? Itu kan bibit-bibit Rocky Gerung kamu nanti. Kenapa ambil filsafat UGM? Karena suka bahasan-bahasan filsafat dari itu. Enggak, Beneran, sumpah, suka. kan ada pemantiknya. Pemantiknya apa ya? Nggak. Karena kebanyakan belajar kayaknya deh. Beneran, sumpah. Beneran. Aku juga nggak tahu. Enggak. Loh, kan belajar apa? Kamu dari SMP udah belajar filsafat. Ya mungkin, tontonan YouTube mungkin. Apa yang kamu nonton apa? Hasan Askari. Ini Ustadz bukan sih dia? Bukan, yang psikolog. Oh, psikologi yang ini. Askari, terus ya MRI ya? Guru Gembul. Itu aku udah nonton dari SMA. Hmm. Jadi makin tertarik kayaknya di situ. Berarti SNBT ya? SNBP, SNBP-nya kamu UGM, UGM nggak filsafat. keterima. Dah. Itu pilihannya satu doang kamu? Pilihan kedua sastra Indonesia, Unsud. Biasanya kamu anak sastra juga ya? Iya. Senang bahasa berarti ya? Suka baca. Pick me banget. Ini pick me coba. Ini bintang pertama pick me bintang tamu sekarang. Terus tetap gagal nih. Iya, terus abis itu SBM-nya? ada Kamu daftar SBM nggak? belum enggak naruh DPK waktu itu ada ini pendataan siapa yang mau masuk UIN. Ya udah karena aku disuruh juga Oh iya, sama zaman ibu gue sama ya ibu juga. disuruh ngambil UIN, akhirnya ngambil UIN lah tuh jalur rapot. Hmm. Nah, ini adalah habis itu jadi jarak pengumuman SNBP sama UIN tuh cuman beda seminggu apa ya? SNBP yang nggak lolos, seminggu kemudian UIN-nya lolos. Nah, terus masuklah di UTBK. Nah, waktu itu Kamu lolos di mana Win? di UIN sini langsung pilihan Pilihan apa? Pilihannya apa? komunikasi Oh. UIN. Terus? Terus ada jadwal UTBK. Nah, aku mau ngambil nih, tapi kan bilang ke ibu dulu kan. Nah, sama ibu nggak boleh karena takutnya yang di UIN itu tuh diblokir. Oh, alah. Ternyata nggak diblokir. Jadi kamu daftar UTBK? Iya, akhirnya UIN dulu lah setahun, terus habis itu nyoba UTBK lagi buat muasin dendamnya lah. Lolos. Nah, pas nggak jadi UTBK itu kamu daftar Univ Panas sama jurusan apa? UIN doang, nggak daftar. Yang apa? Ya niatnya kan pindah daftar niatnya. niatnya. Pengennya apa? Pengennya dulu. Ya Unsud Ilkom dong. Oh, memang senang ilmu komunikasi kamu. Oh, berarti tahun pertama di UIN. UIN. Sekarang kita bahas UIN dulu, teman-teman. Jadi kamu setahun di UIN. Iya. Jadi karena saya bertemu dengan orang yang dibenci sama orang UIN, langsung ceritakan sisi gelap UIN. Nggak dong, nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Nggak ada sisi gelap teman-teman. Positif. Semua universitas Wah. mengajarkan kebaikan. Enggak, ini sih Mbak. Kamu nyaman gak di UIN? Nyaman. Kayak pas itu pernah cerita kayaknya enggak deh. Kalau teman-teman lingkungan kelas nyaman. Tapi kalau Nyaman. keseluruhan ya kurang nyaman. Ya kenapa kalau nyaman kenapa pindah unsur simpelnya begitu. Iya. Tapi apa yang kamu dapat di UIN setahun? Banyak lah. Contohnya apa? Agama Ya, jelas dapat banget, bener-bener dapat banget di UIN. Nah, Dah. bagus. Emang agamanya bagus UIN. Matkulnya kan kebanyakan agama. Full. Oh. Bagus. Sama satu lagi sastra puisi. Kenapa tuh? Yaitu waktu itu mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, ya, ini yang bagus di UIN menurutku di matkul bahasa Indonesia di UIN itu belajarnya sastra. Kalau di Unsud itu belajarnya masih kalimat, Oh, tanda iya, baca. benar. Jadi bagus itu Ya benar kayak bahasa Indonesia di kata UIN. baku itu ya. Apa? Kata baku gitu kan. Iya, gitu. Kalau Ini kalau di UIN udah sastra. Nah, contoh sastra gimana sih contohnya? Apa? Contohnya gimana contohnya?
Ya udah langsung belajar puisi. Hmm. Dan gara-gara mata kuliah itu jadi mulai tertarik puisi. Oh, jadi kamu setahun tuh ya nggak ada cerita di UIN, apa ada cerita? Apa ya udah setahun kuliah maba pada umumnya ikut Iya, nggak ikut apa-apa, nggak ikut ikut apa-apa. apa-apa. Emang kurang lah menurut kalau misal kayak UKM. Oh loh. Ya kayak Ini UKM nih, nih. kamu udah pernah ini loh dipanggil loh. Ini Kayak kan enggak hati-hati maksudnya ngomongnya. gini, kayak cangkupannya Intinya UIN kurang. bukan kurang enggak kurang maksudnya lo Unjut kan lebih banyak gitu lah UKM yang buat di Aspak tuh Oh. lebih banyak di Unjut maksudnya Nah, gitu. pas UIN kamu pengen ikut apa sebenarnya UKM apa? Waktu itu sempat ikut fixed line fotografi. Oh, tapi Udah ikut. Terus pindah. Oke, jadi di UIN ya udah nggak ada cerita ya karena setahun karena dasarnya memang sebenarnya nggak senang di UIN lah ya. Seneng, Oh senang, Iya, senang. jadi ketemu seseorang kan di UIN. Oh ya, oke. Apa itu seseorang siapa tuh? Ada lah. Pujaan hati berarti. Pujaan hati. Oke, jadi dia udah pujaan hati anak UIN teman-teman. Terus, nah ini kan dengar-dengar stand up nih. Itu mulainya pas di UIN apa? Di UIN semester 1. Semester 1. Itu kenapa tuh? Kan agama nih UIN malah stand up, kenapa tuh? Loh iya dong. Apa tuh? Kenapa tiba-tiba aku stand up ah? Dengan awalnya kamu senang kamera, apa senang sinematografi. Tiba-tiba kenapa pengen stand up gitu? Awalnya triggernya apa? Karena nonton Aku lupa nih, aku suka banget ngelawak lah, suka banget bikin orang ketawa. Enggak, senang. Tapi kamu lucu nggak? Lucu. Nah, ini kamu senang bikin ketawa orang. Itu Iya. dari SMA apa? Dari kapan? Kayaknya ngehnya tuh kalau ngehnya itu di SMA akhir lah. Oh, jadi ketika kamu bikin ketawa orang, adrenalin kamu senang ya? Iya. Ketawa, oke. Awalnya itu doang, nggak ada. Contoh kamu lihat siapa nih? Kayaknya Awalnya tuh dari suka ngomong tuh pas SMP. suka ngomong SMP. Iya. Waktu itu, Apa tuh? Yeping, berarti kamu senang yeping? iya. Pas aku masih ingat mata pelajaran IPS. Ayo tugas presentasi kan. Presentasi tapi aku nggak belajar apa-apa. Akhirnya asal maju. Nah di situ ngomong, yeping, dan itu enak banget kayak audiens semuanya dengerin. Dan itu bikin suasana Apa itu? Apa lagi? Presentasi apa tuh? IPS untuk. Oh, berarti kamu nggak. Contoh dos. Jadi waktu itu aku sesi tanya jawab. Jadi ada yang nanya langsung aku jawab yeping. Oh. Dan itu enak dan aku Itu merasa modal kayak keberanian doang, maju doang. Gitu. Iya. Oh, itu dengan itu doang. Awalnya itu doang, kayak Itu, seneng itu. ngomong, terus seneng ngelawak. Iya. Semua seneng suka bikin orang tawa. Nah terus, gimana coba buat teman-teman yang belum mulai stand up gitu. Ini kan udah pro nih dia nih. Udah pro. Udah pro. Jadi gimana, Al? Aku tuh mulainya kenapa bisa aku stand up nih? Itu mulainya gimana sih? Starter pack-nya gimana? Starter pack-nya. Gak ada ilmu sama sekali, langsung nyoba. Nyoba di mana? Di komunitas stand up. Pasti di daerah kalian masing-masing ada komunitas stand up. Kalau aku di Purwokerto ada stand up PWT. Udah pertama kali ya cuma nonton doang, nonton sekali 2 kali. Terus lama-lama tuh kayak ada adrenalin, pengen nyoba nih, harus nyoba. Nah, nyoba pertama kamu pas semester berapa? Nyoba semester 1 di UIN. UIN langsung nyoba kamu? Langsung lah. Itu di mana? Di mana? Di stand up pertama ya, open mic pertama tuh ada di Iwana Kopi. Oh, Dekat Geraha. iya depannya Geraha. yang sepi ya. Iya, Oh. sepi. Terus di situ nyoba pertama, ya lumayan lah banyak yang ketawa. Dan itu apa? Kamu pertama bawa materi tentang apa? masih nggak ada tentang apa, masih campur-campuran, asal jokes. Kamu Jokesnya masih inget nggak ada satu setup yang coba kasih tahu dong. Setup yang apa ya? ya harusnya apa loh? Itu proses awalmu loh. Udah lupa. Tahu satu kali lah. Udah lupa. Tapi tentang apa? Campur-campur. Yang penting ya singkat-singkat doang gitu. Apa gimana? Iya, singkat-singkat dan itu nggak rapi lah. Masih di dua bahas A, di dua bahas B. Tapi di momen itu lucu. Lucu. Ada yang ketawa. Ada. Nah, kan biasanya dari pertama kamu langsung senang nih. Langsung senang. Kayaknya nih jadi diriku nih. Iya. Kedua senang juga. Kedua di mana? Di Iwana juga. Iwana emang sering tempat itu? Dulu sering. Oh. Terus ketiganya baru. Itu 1-2 lucu terus. Lucu. Lucunya Ini lucu ada banget. ketawa lah ya. Maksudnya buat pemula tuh ada ketawa lumayan lah. Terus yang ketiga? Yang ketiga, nah Yang ketiga kapan nih? kacau. Ini pas kapan udah kapan? Di Iwana juga, di Iwana. Oh, Masih dari- semester 1. Berarti jam terbangmu gila juga ya semester 1 ya? Berarti sering juga kamu. Nah itu 3 kenapa? Kenapa nih? Nggak tahu, mungkin karena penontonnya juga berat ya. Kenapa? Berarti kan ada penonton ringan, penonton berat. Iya. Yang disebut penonton berat tuh apa? Biasanya kelihatan lah kalau misalkan komika pertama maju.
Itu kelihatan, Oh. oh ini gampang ketawa penontonnya, ini penonton Oh, susah jadi ketawa tuh kelihatan. oh alah. Makanya biasanya tuh kalau misalkan acara stand up itu kan ada yang opening kan, kayak stand up bukan bintang utamanya lah. Oh iya Itu iya. buat cek ombak gunanya. Iya. Karena kalau bintang utama langsung kasihan ya yang Iya. bawa-bawa yang nggak jago-jago ya. Oh alah. Nah. Terus yang ketiga ini menurut kamu berarti kan nggak ada yang ketawa apa? Iya, klik-klik. Itu kenapa alasannya? Aku nggak- Karena penontonnya. ya karena mungkin penontonnya berat, sepi, Hmm. terus akhirnya aku langsung di tengah open mic langsung turun. Sumpah Iya, nggak selesai? enggak. Oh, contoh Udah lah gimana? ngeblank gitu, ngeblank. Kamu ngomong gitu? Iya. Keren juga ya. Di satu sisi itu ada pressure, aku dapat pressure ah. Ini yang aku buat sendiri ya. Di waktu itu ada namanya Mas Ubay lah. Mas Mas Ubay Ubay itu manajernya ya manajernya Zawin, Oh. bisa bayangin dia lah. terkenal loh dia loh. Aku tuh orangnya kan penakut banget ya, ini takut banget. Aku tahu, ada Mas Ubay ini aku takut banget, takut apa Mas Ubay baru nikah kemarin loh. iya. Iya. Bohong. Sumpah, lihat aja channel dia Sabesari. Itu sih. Iya. Ya itu aku ini ya ketakutannya aku buat sendiri lah. Terus? Ya itu jadi tekanan kan. Ya mungkin itu ngaruh juga. Lu gara-gara Mas Ubay ngomong gitu. Yang Mas Ubay nggak ngomong apa-apa, cuman karena aku tahu ada Mas Ubay. Oh, kayak kamu tuh di momen itu semoga pasti ada harapan kecil ya. Iya. Oh, jadi kayak ke pressure lah ya. Kayak kamu lagi main bola nih seleksi timnas Nah. gitu ya. Oke, jadi Tapi kamu nggak malah bisa dong. mengeluarkan aslinya kamu ya. Oh lah. Dan kamu di tengah itu udahlah kayak gitu, kamu Iya, blank udah. gitu. Blank. Pas kamu turun apa yang kamu rasain? Ya apa ya lupa aku kayak Malu, tapi lebih lega, udah lega lah. malu. Malu dikit doang. Nah, di momen itu kamu menyerah apa Masih lah. masih? Kamu sana berapa kali? 6 kali. Habis 3 tuh Berhenti. berhenti kan pasti kan? Berhentinya sebenarnya gara-gara ini. Dulu kan stand up kan orang-orangnya udah pada tua kan. Maksudnya nggak seumuran lah. Hmm. Yang seumuran cuma satu waktu itu namanya Rama. Oh, yang paling tua berapa? Paling tua di stand up Apa? Purwokerto. Paling tua. Ya mungkin 30-an. Aku waktu itu umur 18. Ada yang nge-gift, Bro. Wina, makasih Wina. Makasih Wina, kita lagi bincang-bincang. Semoga menghibur. Yang mau tanya bisa langsung komen aja. Ini kita menghadirkan komika terbaik di Purwokerto. Terus lanjut. Ada ini yang seumuran tuh cuma satu orang namanya Rama. Nah, Itu anak unsut ya? bukan dia belum kuliah. Oh, ya. Terus. Nah, terus waktu itu ini Desember kan aku semester 2 pas semester 1 ya. Kayaknya semester 2 deh. Itu dia pindah ke Bandung. Terus? Terus aku udah nggak ada temen yang sebaik lagi, udah nggak enak lah. Hmm. Karena kan berbaur sama yang lebih tua tuh Susah. susah. Terus? Apalagi sendirian. Nah itu jadi nggak ada temen, kayak Mager lah ya. masih kurang nyaman ya. Terus juga kamu kan belum bukan siapa-siapa di sini Mas. Iya, Di sini. Oh. Akhirnya itu berhenti. berhenti Oh. Itu akhirnya kamu kuliah dengan normal. kuliah. Nah, stand up itu sebenarnya kamu hobi apa passion? Mungkin hobi ya, hobi karena ada feel apa ya? Ketika stand up terus lucu itu feelnya enak banget, Seneng banget ya. seneng banget. Jadi hobi ya masuknya. Oke. Berarti semester 1 sebenarnya stopnya itu 6 penampilan itu di semester 1 gitu. Enggak, tiga penampilan. 4 penampilan semester Duanya 1. semester 2. Iya, duanya di Unjut. Oh, duanya itu. Berarti semester 1 stand Setahun. up terus nggak lucu, berhenti. Iya, Akhirnya kuliah di UIN 2 semester terus keluar, keterima di Unjut. iya. Nah, terus setelah keterima nih, lanjut nih. Setelah keterima di Unjut, kamu SBM. Iya, UTBK. Itu belajar nggak kamu? Enggak. Oh, berarti kamu pinter sebenarnya ya? Ranking 6. Oh, lagi 6 kan di SMA 4. Tapi kuliah itu sangat membantu UTBK. Beda Kuliah banget. sama maksudnya? Kan aku kan Oh iya, dulu benar. nggak nyoba UTBK. Kan dulu kan sempatnya buat tryout kan. Tryout kan Terus? susah banget tuh. Terus Begitu kuliah, terus aku UTBK tuh kayak membaca tuh oh, otaknya udah lebih enak. Iya, ya. karena kuliah kan kita biasa membaca kan. Terus kamu keterima UTBK di Di Unjut, jurusan ilmu komunikasi. Nah, pas pertama kuliah nih, apa yang kamu rasain di Unjut? Ini kampusku apa gimana? Kayak Iya, merasa lingkungannya lebih enak menerima Oh, gitu. berarti lingkungan di UIN gak enak. Bukan gitu. Oh, Enak lu gak enak. Enak kan? Tapi Nggak, kamu kalau gini, milih ya, gini, di UIN tuh organisasinya kuat banget lah. organisasi apa nih? Ada lah. Ah, Ini organisasi sangat yang kuat. tahu aja lah ya. Iya. Nggak semua orang tahu pasti lah. Berarti Unjut langsung nih masuk. Lah stand up-nya berhenti pas di Unjut. Nah waktu itu di Unjut tuh di Ilkom ada acara stand up. Nah aku nyoba lagi dan itu lucu, akhirnya kepancing buat
open mic lagi. Oke. Itu kapan terakhir? Kapan tuh? Udah lah, semester 1. Semester 1. Terakhir kamu stand up semester berapa? Yang offline ya? Yang offline Ah. semester 2 kayaknya. Lebaran Oh, itu yang terakhir kena kasus. Lebaran kemarin. Iya. Oke. Ini Itu jadi terakhir. teman-teman ini jadi kita bahas stand up itu buat bridgingan ke kasusnya Haikal. Jadi apa ya? Itu pencapaian terbesarmu ya, Kal? Di umur berapa kali itu, Kal? 20 tahun. 20 tahun ya. Dicari-cari rektor UIN. Tuh, itu nggak ada semua orang bisa begitu. Jadi coba cerita kronologinya. Kenapa sih kamu bisa dicari-cari, Kal? Ya awalnya di UIN tuh ada acara stand up lah. Stand up di posisi kamu masih udah diuncut ya? Udah diunjuk. Oke, terus? Aku bawain materi tentang UIN. Terus aku videoin, aku upload di TikTok. Oke. Nah di TikTok yang nonton meledak lah. Berapa tuh? 11.000. 11.000. Oke. Terus? Terus sudah ternyata videonya tuh nyampe ke ya bagian petinggi lah UIN lah. Terus? Terus sudah, nah emang materinya agak sedikit menyinggung. Oke. Kita spill tipis. Nggak boleh, nggak usah. Udah klarifikasi nggak usah. Tapi nggak tentang apa? Contoh tentang perbandingan uncut UIN kah apa-apa? Tentang masih, ya awalnya memang membandingkan, nah, Oh, itu membandingkan. salahnya di situ, salahnya, Ya, membandingkan ya. Oke. salahnya di situ. Salahnya. Tapi ya TikToknya dihapus ya? Dah, Oke, dah. Ya kalau mau tahu PC aja nanti. Kalau oke, terus dicari-cari iya. di semester berapa? Kamu Semester 1. semester Semester berapa ya, Nar? Kayaknya studi media. Semester 2 deh. semester 2. Semester 2. Semester 2. Nah, di momen itu kamu panik nggak? Panik banget lah. Banget. Oke, paniknya gimana tuh contoh? Ya, kamu tuh apa ya? Yang kamu takutkan tuh apa di momen itu? Kamu merasa salah apa merasa nggak salah dulu deh? Di momen itu ya, jadi tanpa intervensi orang lain. Di momen itu kamu merasa salah apa enggak? Pertama kali itu merasa salah. Karena itu menurut kamu terlalu berlebihan tadi. Iya, pencemaran nama bisa. Yang aku takutin tuh pencemaran nama baik lah. Kan pencemaran nama baik ada undang-undangnya kan. Oke, terus? Ya itu aku takut. Itu soalnya lebaran kan, habis liburan nih. Bayangin baru masuk langsung ke menghadap, dipanggil. Nah, oke. Terus cerita nih pas dipanggilnya gimana nih? Oh, dipanggil langsung ke ini ya, UIN ya? Iya, ke rektor. Ketemu siapa? Rektor. Ketemu wakil rektor 3. Bayangin, rektornya Wakil rektor. menyisikan waktu loh demi kamu loh kan? Iya itu karena itu. Nah, apa kamu lihat diomongin apa? Banyak lah. Aku mungkin tata bahasanya aku ngomongnya tuh terlalu belak-belakan. Nggak belak-belakan ya. Bisa menyebabkan ketersinggungan. Terus? Gitu. Ya udah itu. Nah, tapi Kal, ini kan aku dengar ya, komika kalau belum kayak gitu, belum kena masalah, belum rame. Bener nggak? Setuju nggak kamu? Enggak setuju lah. Udah nggak sampai kena masalah. No. Tapi kan rata-rata kayak gitu. Ketika kamu ada masalah, batu loncatan. Berarti, Iya sih. berarti yang kamu sebut tuh, kamu mancing nih, kena umpannya. Ya nggak? Karena kan komedi butuh ini kan, bahan untuk diledek kan? Iya. Bener nggak? Iya, butuh ketersinggungan. Pasti komedi ada ketersinggungan. Tapi di momen itu kamu kalah berarti? Ya evaluasi diri. Nah, jadi setelah itu kan ayah kelas Mas Rapli, makasih Mas Rapli, respect. Atau dari respect Mas Rapli. Terus jadi pas itu selesai kena masalah, clear berarti masalahnya udah kamu gak kenapa-napa. Ya udah klarifikasi doang. Ya. Abis itu kamu lanjut apa enggak? Apa udah lama? Karena materiku kebanyakan bahasnya UIN, jadi belum lanjut, harus nulis ulang. Kayak kamu belum menemukan suatu masalah ya? Iya. Belum menemukan keresahan ya? Sampai sekarang berarti stop nih? Stop. Oke. Jadi ada rasa pengen untuk baik lagi nggak sebenarnya? Masih lah. Tapi misalkan ada orang yang nonton, mungkin dari 700 orang yang nonton YouTube nanti nih. Misalkan ada yang undang kamu nih, Kal. Contoh, aku nikahan nih Kal, bawa materi ini dong, bisa nggak? Loh misalkan ada orang, aku nikahan nih, bawa materi ini dong, itu bisa. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Kalau nggak lucu maaf. ya Kalau di UIN aku malah ini loh, udah sama dosenku. Sama dosenku aku tiba-tiba telepon. Apa tuh? Bisa nggak ngisi stand up di acara ini? Terus kamu iyain nggak? Ya enggak lah, aku masih bener-bener baru open mic 2 kali. Tapi kamu sebenarnya lucu loh Kal, sumpah. Aku kenal kamu. Wah, ada Rapli dong. Makasih banyak. Makasih banyak Rapli. 1, 2, 3, respect. Aduh,
Apa kita joget-joget nih, oi? Beli, ntar kesini beli. Kapan-kapan beli. Oh, 4 loh, ngasih 4 loh. Waduh, ntar kaya kita nih berarti nih. Baru pertama, jadi kayak salting, Waduh, kopi bro. Aduh. Gimana nih Kal? Kita dari bingung nih Kal kalau di sayur-sayur gini Kal. Berhenti dulu, pause, sawernya pause. Makasih ya, Bli. Terus berarti udah berhenti. Berarti mau lanjut lagi nih. Mau. Lah niatnya kamu pengen bawa topik apa kalau mau lanjut? Kan ada. Aku ini mau dapat. Apa belum ketemu? Belum tahu. Aku masih ini sih kalau misalkan bikin materi masih terpaku. Waktu itu kan sempat apa ya? Ya yang aku tahu dulu tuh kalau misalkan awal-awal sampai itu masih membahas diri sendiri. Jadi aku belum bahas topik-topik lain lah. Jadi pengen masih kalau bikin materi mau nyoba membahas suatu topik atau permasalahan. Nah, terus kan aku udah lumayan kenal kamu ya. Ini mendoan buat main anjay. Makasih Bli, siap Bli. Ini Bli, sambil makan sate Bli. Jadi berarti semester 2 stop. Lah, anehnya, karena aku kenal kamu ya kan. Kenapa kamu udah apa ya? Sekarang malah terjun ke dunia bisnis, cari duit lah, simpelnya cari duit. Terus, ya teman-teman, jadi ada yang menarik di Haikal. Jadi Haikal tuh tim yang IPK tuh nggak penting ya. IPK nggak penting. Nah ini mungkin kita bahas nextnya lah. Jadi aku tanya, kenapa kamu udah mulai sekarang tuh malah cenderung fokus ke bisnis dan nyari duit? Itu trigger awalnya apa? Alasannya apa nih, Pak? Kalau bisnis dari SMP. SMP bisnis kamu? SMP di mana? SMP Harapan Bunda ada mata pelajaran namanya kelas bisnis. Nah terus? Di situ jualan. Kita jualan keliling. Terus ada magang bakat. Oke, ngapain tuh? Magang kita tuh sesuai apa yang kita pengen lah, bakat. Nah aku dari SMP tuh emang bisnis. Jadi waktu itu sempat belajar sama yang punyanya SBC ini. Oh SBC mungkin teman-teman tahu yang Gria 5 sperma ya? Terus sempat belajar lah beberapa hari. Terus udah nggak lanjut gara-gara ujian UN. Iya, terus nggak lanjut. Terus SMA apa? SMA bisnis juga? Belum. SMP lagi kan itu sama yang punya SBC. Terus SMP ada namanya magang bakat. Jadi magang bakat tuh kita berkelompok sesuai bakat yang sama. Terus kita mencari orang yang bisa kita pelajari sesuai bakat kita. Lah kamu pasti bakat apa? Aku bisnis lagi. Bisnis ya. Karena bakat nari cari yang nari. Aku ke Semarang belajar sama pemasok supplier obat lah, obat-obat kapotik lah. Keren ya SMP-mu ya? Iya, ke Semarang terus minggu. Dan itu yang ownernya tuh omset per bulannya 2 miliar. 2M omsetnya. Nah, terus? Ya. SMA berhenti. Gak ada, karena nggak ada kayak gitu kan. Nggak ada kelas-kelas begitu. Nggak ada eskul gitu. Berarti SMA nggak ada cerita lah ya tentang bisnis lah ya? Mungkin marketing ada. Jadi dulu ada mata pelajaran KWU. KWU jualan. Terus? Dan setiap kali aku KWU pasti aku langsung ide buat bikin iklan. Jadi kelompok lain itu nggak ada iklannya, kelompoknya aku doang. Iklan dalam bentuk apa tuh? Iklannya video. Jadi video yang unik lah, yang nggak pasaran lah. Waktu itu kan waktu itu kalau nggak salah Iban Emma yang apa orang pertama yang misal ngapain dapat apa. Aku pakai contoh itu buat jadiin iklan. Dan itu work nggak di iklan? Ya work lah. Jualan apa sih itu? Waktu itu jamur sama pie keep smell. Apa itu? Jamur crispy. Oke. Sama pie, kue pie. Nah, terus lanjut SMA, pengalaman marketing dan lain, kuliah nih. Kan kuliah kan berat nih, pasti kan ada istilah nih kalau udah semester tengah tuh antara mau berhenti kuliah, nikah, kalau cari duit. Jadi apa nih kamu kuliah cerita bisnisnya apa nih? Bisa tiba-tiba dari yang stand up comedy ke bisnis. Dulu awal mula dari Jackson. Jadi di UIN sebelum lanjut, owner Jackson siapa ya? Siapa nih kalau boleh tahu boleh kenal ya owner Jackson? Boleh. Siapa tuh? Namanya siapa tuh? Raden Elang Teja Laksana Teja. Itu apa kan cari sendiri ya? Es kelautan anjay. Terus di Jackson berarti? Di Jackson. Ini udah kepengen dari UIN kan karena circleku kan anak unjut semua. Oh iya betul. Dulu juga Jackson terima UIN juga kan? Enggak. Iya. Rapli? Iya. Dulu ya. Pas awal-awal. Jadi, pas kamu di UIN, temenku dari Jackson. Tapi kamu nggak bisa ya karena nggak bisa. Jadi kamu dulu pengen
jackshot. Sekeren itu berarti jackshot ya? Sudah dapat duit itu, Oh, bukan oke. turun itu. Oke, terus? Akhirnya pindah unsur langsung level jackshot tuh. Di hari setelah ospek fisip langsung daftar. Dengan berbohong aku angkatan 23. Karena dulu jackshot tuh cuma nerima angkatan atas. Oh. Ini pembohong dia. Ini bukan pembohong, namanya trik sales Jadi bisnis. dulu tuh jackshot tuh nggak menerima maba teman-teman. Jadi dan si satu orang ini bohong dia kalau dia bukan maba, dan lebih anehnya aku percaya ada kesalahan apa mungkin. Ya kan bukan maba emang angkatan 23 UIN. Terus Bener. dia jackshot gimana lanjutnya? Nah, jackshot nih. Dapat duit, wah enak nih dapat duit nih. Terus itu waktu itu aku lagi ngapain ya? Ini masa-masa aku lagi kosong kan, terus aku udah pantengin nih IG jackshot tuh sepi banget. Aku ngide lah waktu itu aku kayaknya nih karena aku belajar dari SMA ya, dari SMA aku bikin iklan dengan ide-ide bagus. Ya. Akhirnya aku ada niatan buat aku bikinin konten terus nanti dijual ke jackshot gitu lah. Nah waktu itu aku ngajak Arya sama Iqbal sebenarnya. Terus pas acara kumpul jackshot langsung aku sampein. Dan dia cecek. Ya saya lah. Terus habis itu bikin konten. Emang iya langsung bikin konten. Enak banget oi. Habis itu jackshot. Terus Kegiatannya apa lagi? ini mau cerita asli nih. Asli kita Ini teman-teman di jackshot ya. Oh, bayangkan. Jangan dong. Belajar bangun pagi di jackshot. Jadi kamu pertama bisnis di jackshot ya. Tapi jadi awalnya jackshot itu ada konten, ada video-video itu awalnya memang dari si Hekal sama Arya. Karena aku tuh dulu dia satu nggak bisa ngomong depan kamera sama nggak bisa bikin video lah. Jadi karena Hekal nawarin ya kita partneran lah. Sampai sekarang juga kan Hekal sama Arya itu salah satu manajemen yang megang jackshot lah, yang nextnya akan menjadi penerus. Terus di jackshot dari driver tiba-tiba jadi manajemen ya. Iya. Oke. Satu nih. Apa yang kamu pelajari dari jackshot ya? Sebutin lah yang ini bisa kayaknya mahal nih, ilmu mahal nih gitu. Bangun pagi. Kenapa bangun pagi, kenapa alasannya? Diceritakan loh kasus-kasus tertentu itu loh. Waktu itu titik balik ini bangun pagi. Bang, kenapa tuh? Jadi tapi udah aku sama Arya udah dipegangin aja bisnis sama ayam jenderal. Lain jenderal teman-teman, jadi yang kayak ayam lah, terus kita nyediain buat catering kematian atau acara nikahan juga bisa, jadi bisa dicek IG-nya ayam jenderal PWT. Lanjut. Nah ada pesanan ayam, emang hari Sabtu tuh emang pesanan ayam, kita buka PO kan. Waktu itu udah dilepas tuh, Mas Elang udah nggak udah bilang kalau dia nggak bakal turun tangan. Jadi semuanya sepenuhnya aku sama Arya. Di hari itu pagi-pagi, yang prepare itu pagi-pagi banget. Aku sama Arya sampai nginep di kontrakan. Biasanya tuh mulai prepare tuh sekitar jam 6 lah ya, jam 6-an. Dan waktu itu jam 6, aku sama Arya nggak ada yang bangun. Terus? Nggak ada yang bangun, ya bangun teman Mas Elang. Terus dibangunin sama Mas Elang. Terus gimana tuh? Dibangunnya dengan baik-baik apa enggak? Wah, dengan cara VOC teman-teman. Ditembakin. Yang diapain? Aku mau dibangunin ya, Arya yang dibangunin tuh kan. Aku dibangunin Arya. Karena mungkin Arya lebih tendang Apple ya. Ya, jadi Ditendang teman-teman. Arya dibangunin. jadi dibangunin itu kenapa kesel, jadi di Hamin satunya. Ini klarifikasi ntar takutnya ini kok owner jackshot kok galak banget nih. Jadi Hamin satu tuh memang udah tak bilangin, jadi buat latihan si Hekal Arya tuh biar dia punya jiwa tanggung jawab. Jadi di momen itu besoknya aku udah gak mau turun tangan kan, capek kan. Jadi kapan sih biar Hekal Arya belajar? Jadi di hari itu nggak turun tangan. Aku udah ngomong, aku kalau alarm gak bangun, aku nggak bakal bangunin kalian. Dan di momen itu brengseknya nih teman-teman, aku sama Hekal tuh tidur sebelahan. Ini tidur sebelahan ya kan. HP-nya, jadi alarm tuh banyak. HP alarmnya itu lebih dekat Hekal loh, ke Hekal. Itu sebelahan. Aku ingat banget. Aku tidur di ruang tamu ya. Lah kok jauh? Ya karena aku udah terbiasa bangun pagi dan berkegiatan. Ya aku bangun nih. Oh, alarm nih. Ya, aku akhirnya sengaja aja lihat ini kok responnya Hekal kok kayak tenang-tenang aja hidupnya nih, kayak nggak ada kegiatan. Tak tunggu 5 menit, 10 menit.
Ya udah, akhirnya ya jiwa kemanusiaannya udah hilang. Akhirnya bangun lah. Karena target pertama yang siaran adalah si Arya. Arya tidur di kasur. Jadi aku kesel aja. Iya, kita tidur di lantai. Kita Arya tidur di kasur, dia kesel aja udah. Tak tendang dong. Tendangnya pelan dong. Sama. Pelan kok, pelan. Tapi saat itu di momen itu sebenarnya kan itu keputusan kalau aku akan narik Haikal dan Arya, dan di momen itu sebenarnya aku udah gagal lagi nih masa nih gitu. Karena aku punya pengalaman banyak lah gagal untuk mencari partner. Dan momen itu alhamdulillahnya si Arya tuh reaksinya bagus. Alhamdulillahnya kan. Jadi salah satu faktor kamu tetap di sini ada Arya. Jadi Arya tuh tak tendang semua ya kayak disenggol lah. Mental, ada mental. Oi, bangun. Arya tuh bener-bener ya, langsung bangun, langsung apa bumbuin ayam apa ya? Lupa, langsung bangun, langsung tarik. Dan momen itu ya, oh ternyata dia tetap tanggung jawab. Gitu ya, ya next lah kayak kenapa sih aku bisa marah karena sesimpel bangun pagi aja nggak bisa, berarti kan next lanjutan tanggung jawabnya kurang. Tapi aku respect tetap, ya mungkin dia menerima cara didik kamu begitulah. Dan alhamdulillah ya sekarang udah sangat bagus lah. Nah maka dari itu aku tarik di Zexut kayak gitu. Hai kantong, halo kecamanis siapa ya? Aku lupa. Series. Oh ya, Ini anjay. udah keluar nggak? Oke, terus lanjut Kal. Jadi setelah itu ada apa ya? Dia belajar cara membangun relasi. Relasi oke. Gimana ngomong sama orang, gimana kerjasama, Ya. mengajak kerjasama, negosiasi, banyak lah. Terus apa sih momen-momen yang kamu apa ya? Yang aduh kayak nggak ada, aku sering tanya teman-teman ke area Haikal karena lumayan aku galak nggak sih Kal? Jujur aja kita nih. Lumayan. Nggak galak, tapi kayaknya nggak semua orang bisa. Ya itu bisa di description sih teman-teman. Jadi aku tipe orang yang apa ya? Jadi nggak bisa lah kayak orang yang di sebelahku tuh bukan lelet ya, kayak nggak cepet aja, nggak kayak ambisinya tuh nggak jalan. Jadi sering ngomongin lah. Ya selain kamu, aku mau apa tadi? Mau ngomong apa? Sering nanya, kamu ada kesel nggak? Ya kamu kesel nggak sih sebenarnya, kesel nggak sih? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Ya aku sering tanya loh, Jujur. kayak kamu kayaknya kesel deh kayak aku loh. Paham nggak sih? Nggak ada. Nggak sama sekali. Oh, Lebih keselnya kalau kamu berisik. Apa? Tunggu lebih baik. Nah itu kesel itu kesel. Jangan dong. Sumpah. Tuh, itu kan ini dibongkar di sini loh. Ya, kita sering kentir-kentiran, oke lah. Oh, ini. Jadi ya kamu nggak pernah sakit hati lah. Ya karena pada dasarnya benar aku nggak pernah yang aneh-aneh. Ya itulah. Tapi selain itu apa nih? Selain ada nggak sih omongan yang kayaknya karena aku sering nampar-nampar fakta nih. Kamu gimana gitu. Ada nggak yang sampai kayaknya bener deh gitu. Nggak ada. Nah, biasa aja. Nggak sampai ketampar kayak iya. Berarti belum keras aja Emang semuanya itu apa? Kalau ketampar kan karena emang belum sadar kan. Nah, kalau udah sadar ya. Ngomongin sekali udah emang sadar. Iya sih. Emang tolol, emang sadar tolol. Tuh semangat ya. Cie. Iris, kamu sebenarnya ini nggak sih? Kayak nyaman nggak sih sama Haikal? Nyaman banget kalau kemarin ketemu ibu. Terus apa nih, sebutin ini aja deh. Satu apa ya? Satu advice lah, satu saran yang kamu dapat di Jackshot yang bagus apa? Yang kamu ini masuk di cocok banget di aku nih, paham nggak? Iya. Yang pernah aku bilang atau Arya bilang atau yang lain bilang apa? Konsisten sama mulai aja dulu itu. Dua, jadi mulai dan konsisten. Nah itu yang kamu itu penting gitu. Kenapa menurut kamu bagus itu kenapa tuh? Ya mungkin kalau konsisten ya, mungkin pertama kita mulai dengan hal kecil nih. Kita berani memulai lah dengan hal apa adanya. Dulu teman-teman konten Jackshot tuh sebelum kayak sekarang itu pakai HP seadanya teman-teman. Jadi benar-benar HP-nya tuh yang nge-lag banget, terus harus menghapus kalau full gitu. Itu konsisten, tapi buktinya dengan keterbatasan yang nonton lumayan lah, 4.000, 2.000, 7.000, 10.000. Dan sekarang Bahkan bisa, aku pernah yang iklanin itu Euphoria Art, itu yang nonton 400.000 di TikTok. Hanya bermodal HP nge-lag. Nah, HP kamu, HP mereknya apa HP-nya? Redmi. Nih dilihat nih. Ini bahkan bisa disebut HP juga enggak. Ini masih dipakai loh. Oh ya pecah-pecah ya. Tapi Jackshot besar berawal dari HP ini ya. Iyalah. Jangan meremehkan loh. Ini HP legend loh. Walaupun sekarang kita udah punya iPhone. Oke, terus nggak usah ngomong dikit boleh dong, karena itu proses. Iya, betul. Yang kedua lah Konsisten. Terus membangun maintenance apapun hal yang kamu lakukan gitu. Udah.
Berarti jacksuit banyak manfaatnya apa kurang nih menurut kamu? Ya banyak manfaatnya. Oke, jadi coba dong kasih tahu teman-teman nih, kenapa harus ikut jacksuit nih Pak? Wah, mungkin teman-teman yang anak unsut ya sering lihat jacksuit, misalkan ada oprek tuh kalian harus banget daftar. Karena mungkin di jacksuit ya udah pasti dapat uang ketika kalian narik ojek, tapi nggak cuma itu. Karena di jacksuit itu kita karena basisnya komunitas, kita sangat menerima saran, kritik, apapun, pertanyaan, sharing-sharing. Terus satu lagi kalau di jacksuit itu eh, tidak ingin, visinya adalah tidak ingin driver itu nantinya hanya sebagai driver, tapi juga punya bisnis-bisnis yang lain atau punya usaha-usaha yang lain. Oke. Jadi buat kalian pengen berkembang bisa banget masuk ke jacksuit, tapi Karena kalian jacksuit, ojek enggak, ada. jangan dulu loh. Tapi jangan kalian yang aku pengen berkembang masuk jacksuit terus kalian cuma diam nerima disuapin, enggak dong. Kalian harus tanya-tanya dong. Kalau dulu aku nggak nawarin bikinin video jacksuit ya mungkin nggak kayak sekarang kan. Kelas nih, kelas ya kelas. Ya gitulah. Jadi intinya mau berusaha lah ya, ini mau mencoba lah ya. Jadi intinya karena jacksuit, Ojek andalan anak anak ojek. ojek. Nah jadi jacksuit, alhamdulillah sekarang Haikal udah jadi manajemen dan nextnya memang sebenarnya nextnya udah kepikiran lah Haikal sama Arya dan ada satu lagi admin memang benar-benar nerusin lah karena kan masih semester berapa kamu? Kan 4 ya? 5? 3. Dia masih waktunya masih lama dan ya ini muji dikit lah ya. Dan sampai sekarang yang benar-benar konsisten, kompeten dan tanggung jawab ya Haikal dan Arya dan admin. Jadi walaupun ya namanya manusia tetap ada salah lah, apalagi masih anak muda kan, aku juga sering males dan lain-lain, normal lah. Tapi ya bagi lagi jacksuit nggak segede ini kalau nggak ada partner-partner aku yang di sebelah-sebelahnya gitu ya. Kamu care nggak aku ngomong gitu? Enggak. Ini sebenarnya aku benci sebenarnya sama dia. Nah, gitu. Terus jadi habis dari jacksuit apa lagi? Jualan makaroni. Oke, ini unik teman-teman. Jadi si Haikal tuh apa ya? Tak akuin tuh semangatnya besar lah. Dia semangatnya besar karena apa ya? Udah mulai merasakan dampak cinta dia. Jadi ada ya sesuatu itulah bisa paham sendiri ya. Jadi dia tuh apa ya? Udah mulai ngepet nyari duit lah. Apalagi ya cinta-cintaan lah. Dia udah mulai ngepet duit. Ya sering-sering sharing lah ya. Kita sering-sering sharing gimana ini. Dia sering bandel juga, sering jatuh juga, dan akuin lah dia naik turun. Wah, ada ini ceweknya join nih. Ini pas banget nih. Ini ceweknya jangan keluar dulu nih pas nih topiknya nih. Jadi ya aku salutnya aku sama aku nih ke Haikal sama Arya tuh ditimpa gimana pun masalah dia tetap ya udahlah tetap jalan nih. Apalagi dengan marahnya aku dan lain-lain lah. Gitu jadi salut lah. Jual makaroni terus apa lagi Kang? Dan nasi nugget. Terus dia juga TikTok affiliate juga kan. Nah, aku aneh kali kan kamu stand up komedi nih ya, stand up komedi. Ngomong katanya kamu pintar ngomong nih. Terus apa namanya? Bikin konten masih selaras dong jacksuit, driver gitu kan, selaras lah. Kenapa makaroni? Kenapa? Itu kan aneh, jualan nugget kenapa? Kayak aneh aja. Kenapa? Apa kamu aduh yang penting duit lah Itu apa? kalau makaroni nugget itu duit cepat. Duit cepat. Duit cepat. Jadi tau lah teman-teman yang udah kuliah ada namanya USDA ya. Ya. Yang mana pada USDA itu jualan harus laku kan. Oh, ya. Nah, waktu itu aku lihat ada sisi, wah ini kayaknya aku bagus nih kalau aku masukin. Maksudnya aku ikut panitia, daripada aku cuman buang-buang duit, mendingan aku juga dapat duit. Panitia kan? buang-buang duit nih. Buang-buang duit, sumpah. Loh, beneran. Diunjuk buang-buang duit panitia. Iyalah. Waduh, kok sama nih kayak Arya di masa nih. Oh, oke berarti kamu biar nggak buang-buang duit, kamu ikut kepanitiaan biar bisa usaha. Iya kan juga saya menguntungkan, USDA dapat bahan buat dijual, aku dapat duit. Meskipun untungnya dikit ya, mungkin ada yang ngiranya tuh uangnya banyak. Waktu itu ada yang bilang aku omsetnya banyak kayak misalkan 90.000, 90.000 ya untungnya itu 90.000 tuh omset belum dipotong modal ya. Makanya belajar bisnis, masuk jacksuit, belajar bisnis. Nah ini sumpah memang tahu inilah. Itu nyebelin banget sumpah. Sumpah aku di depan muka aku, kamu untungnya banyak ya jualan di USDA ya. Tapi ya kalau gitu ya, alhamdulillah. Doakan yang terbaik aja. Aku cinta kamu. Iya, Gitu aja. cinta kamu. Oh iya, oke. Terus ini kamu mainin udah nih. USDA. Makaroni. Iya. Udah, apa lagi kamu? Berhenti karena di-ban. Nah, ini kenapa di-banned? Kenapa? Mungkin karena banyak komplain ya kan jual makaroni nggak, mungkin makaroninya banyak kan, 60. 60 makaroni dan Tapi itu aku masih enggak. awal aku ada dua kubu, ada yang suka ada yang enggak gitu loh.
Dan mungkin yang Banyak kan yang nggak suka, banyak yang suka. nggak tahu, tapi kalau aku kebanyakan sih temanku suka ya. Itu kan karena temen lu. Petinggi-petinggi panitia kan usdanya nih, Hmm. petinggi-petinggi usdanya itu banyak kan suka. Terus Nah, mungkin banyak yang komplain kan yang nggak suka itu. Akhirnya sekarang tuh setiap menu tuh setiap hari tuh menunya yang milih tuh yang jualan. Jadi bukan panitianya, bukan petinggi usdanya. ini cerita lucu nih. Jadi awal bikin usda ya, si bocah siaran ini satu ya, Mas, aku bener lagi kaya Mas. Ini uang segini hitung-hitung aja kan. Dan aku semua ngomong, bisnis nggak segampang itu kan. Dan bener minggu depannya di Bennett. Udah bayangin, udah beli rokok, udah hedon lah. Dan aku akuin dia pinter lah, dia bisa membaca peluang lah. Dan emang ya lumayan untungnya kalau dikatain ya, dengan untuk effort yang segitu ya lumayan kan. Lumayan lah, itu effort kecil, untung gede. Nggak yang berjam-jam harus ngapain nggak. Jadi ya akhirnya sekarang ngapain? Nggak jualan lagi. Karena emang ngestok di angkringan, jadi masih mengandalkan angkringan. Lo mau beli angkringan di mana tuh? Angkringannya di Kombas, angkringan Lapangan ya? iya, angkringan Jonathan, angkringan Kombas. Ya kalau mau beli makaronnya, sebenarnya bisa dibeli TikTok Shop juga. Itu sangat disebarkan informasinya. Nah, ya ini kan ini agak sensitif ya kan, agak apa ya? Nggak tahu ya. Jadi apa ya? Jadi menurut aku nih, ya nggak tahu sih, ini kayaknya menurut semua sih, kayak di mana sih kayak mahasiswa tuh, kamu punya pernah rasa malu nggak sih ketika jual makaroni gitu simpelnya? Ya secara logika dong, mahasiswa kan pasti pride tinggi dong. Minimal kafe loh yang outfitnya keren. Dengan kamu makaroni, nggak ada keren-keren ya? Bener nggak? Nggak ada keren-keren ya dong? Kenapa apa itu? Kamu yang pernah nggak sih merasa aduh aku kuliah capek-capek belajar ilmu komunikasi, jual makaroni malahan. Kalau jualannya sih enggak ya, lebih capeknya tuh kalau di komen prosesnya. Aku lebih nggak suka kalau prosesku di komen. Ini kayak yang itu bilang, kamu untungnya gede banget ya. Untungnya gede ya. Nah kamu itu jawabnya apa? Apa? Jawabnya apa? Enggak gitu. Enggak lah. Aku tuh enggak batin lah ya. Enggak batin lah ya. Enggak sebanyak itu lah. Gitu. Jadi kamu sebenarnya kalau untuk jualannya nggak malu, cuma ketika ya itu sebenarnya malu juga kan, karena itu juga salah satu proses juga kan. Ya bagus lah kayak buktinya yang jualan makaroni seunjut kamu doang. Loh iya dong, apresiasi loh. Makanya aku tanya, pasti ada lah, malu-malu dikit ada lah. Enggak, itu benar. Nah, ya itu berarti memang ini, makanya ya itu mantap lah dia lah. Nih orang Usda nih, kan kita udah tahu ya kalau makaroni gitu berarti jualan. Kalau orang Usda itu dia nggak kepengen beli apa Usdanya lah, kadang lah, cuman kayak respect doang. Jadi untuk jadi kan yang sebenarnya dijual ada respect kan. Jadi untuk mendapatkan beneran coba Usda itu jualan respect. Ada apa? Usda jual respect. Jadi sebenarnya Usda tuh nggak enak-enak, cuma ya karena teman aja respect ini beli. Iya, aku setuju itu. Setuju. Anjir dong, coba dong. Jadi untuk mendapatkan respect itu, aku tuh pernah jualan Usda tuh, misalkan dia beli, aku kasih jogetan. Yang sekarang beli 3, aku joget gitu. Jadi kamu all in banget ya? All in. Keren ya. Yang paling parah apa? Kamu misalnya Usda nih, kamu ngapain? Paling joget sama ini ngasih doa. Jadi misalkan dia beli Usdanya 3, nanti kita rame-rame doain gitu. Itu dalam konsep bisnis itu keren loh kamu loh. Iya. Bisa memberikan benefit lain loh. Makaroni berapa harganya? Makaroni yang apa aku jual? Yang kamu jual berapa? 1.500. Yang Usda jual 2.500. 2.500 bisa dapat doa Haikal loh. Keren juga kamu ya. Nggak malu, berarti kamu nggak pernah malu. Enggak. Kayak jadi driver nih kan pernah nih. Selama ada temennya nggak malu. Tapi kalau nggak ada temen, loh kamu makaroni nggak ada temennya. Enggak, misalkan kan joget-jogetnya itu kan. Tuh, Haikal emang keren banget. Oh benar nih. Nama siapa? Riris. Riris, nih percayalah ini adalah cowok terbaik di dunia. Dan ini ya pinter agama, pinter nyari duit. Ini aku kasih tahu fun fact, Haikal itu sebenarnya anak konglomerat. Ya, itu lagi latihan aja, lagi pura-pura aja. Kasih tahu ke Riris ya. Ya terus kalau aku ya kayak dulu pas lagi bangun-bangun jackshoot, pas driver awal, pasti malu lah, paham gak sih? Pasti kau paham lah, kamu kan juga kuliah kan, pasti ada pride sendiri lah untuk seorang kuliah kan. Kayak anjing, masa misalnya lagi live jadi nggak boleh ngomong kotor, jadi apa ya, sialan lah, masa paham gak sih kayak yang lain kuliah yang benar main dan lain-lain, aku malah
Ojek gitu. Karena menurutku yang harusnya malu ya mereka-mereka yang ngapa-ngapain. Oh, siap, keren tuh, keren. Kenapa tuh, kenapa kamu? Jadi sumpah bener lah, tolol bodoh. Kenapa tuh? Ya apa ya? Maksudnya kadang tuh gini, menurutku ya mahasiswa tuh ada beberapa tipe mahasiswa. Ada yang cuma fokus di kuliah doang, kemudian ada yang fokus di kuliah main gitu loh. Terus saya fokus main doang. Maksudnya ya kan bener kan waktu apa ya? Kalau kuliah itu sebenarnya kuliah itu jangan dijadiin full time kuliah loh. Jangan mindset tuh wah ini umur segini emang waktunya kuliah. Padahal di umur segitu itu bisa buat eksplor yang lain loh. Gitu. Oke, bagus ya kamu ya. Jadi kuliah jangan kuliah doang berarti ya. Iya. Oke. Ya kalau misalkan kalian suka organisasi ya organisasi lah. Jadi kamu sampai sekarang tuh nggak punya merasa malu ketika berproses ya? Cuma kalau malas. Kalau di komen lah. Ya malu. Situ sebenarnya bukan malu, kayak malas aja kayak fisik kayak gitu ya. Nah, tapi pernah nggak kamu dapat kayak apa ya kayak apa sih ngapain sih kamu kayak diledekin secara nggak langsung, pernah nggak sih? Nggak pernah. Oke itu nggak pernah. Nggak pernah. Berarti alhamdulillah kamu temannya baik-baik berarti ya. Oke terus. Nah kamu pernah capek nggak sih kan kuliah, bisnis juga nyari duit, terus lain-lain organisasi kamu juga kan panitia juga mulai kan. Pernah capek nggak? Capek lah. Capek itu kalau misalkan nyari duitnya bisnisnya tuh enggak. Capeknya itu lebih yang kegiatan-kegiatan kuliah itulah. Panitia. Karena aku ikut panitia kan cuma buat poin doang itu enggak. Capek itu ada alasan. Biasanya karena capeknya karena nggak ada duitnya, karena nggak ada manfaatnya, karena buang-buang waktu. Nah, panitia capek karena apa? Buang waktu, nggak ada duit, nggak ada manfaatnya lah. Loh. Waduh, ini radikal. Bermanfaat. Radikal coy. Berarti panitia ini dia orang fisik. Terus untuk berarti panitia yang di fisik ya bisa jadi. Enggak bermanfaat juga bermanfaat. Bermanfaat ya. Cuman kan apa ya? Aku nggak nyaman lah manfaatnya. Kamu lebih sekarang tenang. Kamu mending jaksut apa kuliah? Jaksut lah. Jadi jangan gitu lah. Kuliah penting. Jadi kamu tim yang kuliah scam apa enggak? Kan ada pendapatnya. Enggak. Kenapa nih? Orang bisa ngomong kuliah scam kalau dia kuliah gitu. Kelas. Ini kamu belajar dari mana sih ngomongnya? Nah, orang kan udah bilang pinter jeping. Jadi kamu udah kuliah berarti kuliah scam ya? Kalau enggak scam. Ya kalau enggak memanfaatkan dengan baik, iya. Kuliah doang. Nah, terus iya itu scamnya kalau misalnya cuma kuliah ya sekedar menyelesaikan tugas misal di seorang tua kuliah. Nah itu scam. Yang nggak berdampak pada diri sendiri. Jadi kan aku sering ngobrol sama Haikal lah ini. Mas Haikal. Halo, Senso. Iya, Mas Haikal. Senso IDK siapa ini? Nah, jadi aku kata Haikal Mas Anang suka marah-marah dan kalah. Wah. Dia biasa emang. Emang gitu kok. Tadi barusan dia ngomong. Emang nggak peduli aku juga. Emang gitu. Ya, jadi aduh, aku lupa ngomong apa ya. Apa ya? Apa ya ngomong apa ya aku ya? Aduh lupa Kuliah. Bukan. Lupa Ngomong apa tadi? Enggak, aku mau tanya ke kamu, lupa ya. Siapa tuh? Atau ini siapa ini Sancho ini? Ngeblank coy aku coy tiba-tiba. Alah ribut. Nah itu namanya Valen ya. Aku juga nggak tahu siapa. Hakim Hakim driver baru nih kemarin. Sumpah. Ya aku tahu tapi nggak semuanya namanya Hakim driver ya. Widya. Apa nih tanya lagi apa nih? Lupa sabarnya lagi ngeblank di bawah. Kuliah panitia. Ini bagus, aku ingat. Ini bagus banget nih. Karena aku sering ngobrol sama Haikal ya. Apa? Jadi si Haikal tuh ngomong gini teman-teman. Jadi dia tuh bingung di usia sekarang dia tuh nggak pernah ke challenge apa ngomongnya apa ya? Kayak nggak pernah dapat masalah ya, bener ya? Apa ya bener kan ngomongnya? Nggak dapat apa? Kan apa ya? Direndahkan lah. Dia nggak pernah dapat suatu pressure dari orang, mau direndahin, mau masalah itu tuh jarang lah ya. Itu menurut aku menarik itu, dan dia ngomong sendiri, Mas aku pin dapat masalah. Dan di momen itu aku juga ngomong, masalah jangan cari. Nah kamu sekarang udah menemukan masalahnya belum? Ya belum. Sampai sekarang belum? Nggak tahu sih, mungkin karena apa ya? Karena kamu cek aja apa? Iya kan kayaknya gara-gara cuek deh. Kayaknya emang ada masalah, tapi karena cuek jadi nggak menganggap itu masalah ya. Nah, jadi ini menurut aku satu orang yang pernah ngomong gitu loh. Mas aku tuh nggak pernah hidupnya nggak pernah masalah. Nah itu kenapa kamu ngomong gitu, kenapa?
Ya karena nggak merasakan loh. Kayaknya kan kamu pernah direndahin tuh yang ngomong gitu. Terus ada pernah dibully. Iya, iya. Kayak mau bunuh diri. Woi, woi. Oh iya iya. Waduh. Kak, sampai karena wes dah. Terus Ya nggak pernah gitu kok. ya kamu enak-enak aja lah ya. Ya kayaknya Ya. menurut aku sih kayak kamu juga nggak terlalu peka juga terhadap lingkungan lah, paham gak sih? Heeh. Ya udahlah cuek-cuek aja. Oh alah. Itu menurut aku satu doang itu orang yang ngomong, Mas aku pengen cari masalah gitu. Sumpah kalau aneh itu loh. Langsung dapet kan langsung Ah. disomasi. Ya temen kamu cuma cuek-cuek aja ya. Udah ya udahlah masalah kayak nggak ini loh, pada ambil pusing. Tapi jujur kalau misalkan kayak ada mau masalah itu aku takut banget. Kenapa tuh? Ya kayak apa ya? Iya Mungkin sih, benar. cemasnya cemas banget. Ya benar. Kayak apa ya? Misalkan ditunjuk jadi ketua aja itu paniknya banget. Panik banget. Benar-benar panik banget. Terus nih kan, karena kamu mau lulus nih, mau lulus masih lama ya. Kamu misi ke depannya apa nih hidupnya? Ya penghasilan stabil lah. Masa stabil. Iya. Jadi kamu udah punya kanan nih orang sana. Aku pin dari SMA, karena aku kecil pin dari tentara. Kalau aku nih akpol nih, pin akpol, gagal gitu kan. Nah, kamu cita-cita kecilmu apa? Masih ngejar cita-citamu yang kecil apa? Sekarang ya udahlah yang penting dapat duit lah gitu. Sekarang cita-cita ya, cita-cita paling tinggi. Selain menikahi Riris. Itu doang cuma. Ini sana nggak ya Riris ya? Nggak ada dong, nggak ada cita-cita lain. Bener. Aku kayak persis kayak mbakku gitu. Dulu pas dia kerja dia pengennya cuma satu nikah. Terus begitu nikah tercapai udah dia hidup ya santai lah, enjoy gitu. Kalau cita pengen jadi apa, ya itu semua. Yang penting cukup aja lah ya. Cukup dari finansial, cukup pasangan, cukup kesenangan dan lain-lain ya. Karena semuanya kan ujung-ujungnya kan pasti akan ke duit. Misalkan cita-citamu apa jadi penyanyi, terus nyanyi buat dapat duit. Cita-citamu jadi apa pejabat, ujungnya dapat duit. Nah, ini. Ya, Bang Hakim. kamu kan kuliah nih. Yang diharapkan dari kamu kuliah itu apa? Kan contoh, aku kuliah nih, aku pengen kerja di mana gitu. Apa kalau kamu apa? Ya ilmunya sih. Karena ilmunya tuh sangat kalau komunikasi ya. Itu sangat sejalan dengan bisnis kan. Aku ada komunikasi bisnis, ada public relation, terus ada ya macam-macam lah yang menunjang hal bisnis lah. Terus kedua buat plan B juga. Kayak kan pasti kan nantinya akan kerja lah mungkin di awal kan buat cari modal. Ya itu. Semoga tercapai lah ya. Min. Kamu ngapain jadi polisi kan? Nggak pengen tapi aku Aku kasih nih, ini nonton banyak. Aku kasih tahu sisi gelapmu yang polisi-polisi ya. nggak ada ya. Oh ada dia kan. Iya kan? Nggak usah. Ini anak mahasiswa yang nonton soalnya. Kalian nonton polisi aman. Iya. Kalian nonton mahasiswa Jadi aman. mungkin kalau rame ya, kalau di Sawer Paus mau cerita? Iya cerita. Oke, ntar lah ya. Kalau rame episode berapa? Mungkin kalau udah mau lulus aja kali ya. Ya, masa aku biasa belum masalahnya. Iya. Yang aman lah pokoknya nggak kriminal nggak apa-apa, aman lah. Terus mungkin ini kan. Baik lagi ya. Ini selalu aku tanyakan ke orang-orang. Sebenarnya aku udah tahu sebenarnya. Apa? Pengen tanya lagi biar orang-orang tahu. Gitu. Ya kan kamu kuliah, kerja, terus yang lain-lain lah, banyak panitia dan lain-lain. Apalagi udah punya cita-cita apa nikah gitu apa, nikah dengan tambahan hati gitu kan. Dan cerita kamu, ya lanjut bukan lupa. Aku lupa. Terus apa namanya? Lupa kan? Lah, pasti kan ada titik capek loh, nyerah ini. Alhamdulillah kayaknya ini jalan yang salah deh, paham nggak? Oh iya paham, kayak kamu kayak, kan itu kan. Kayak ini bener gak sih jalannya gitu. Nah kamu ketika mengalami capek sih, biasanya ngapain sih? Tapi kan cowok kan jarang cerita ya orangnya. Capek ketemu Riris. Riris, mana nonton kan nih Riris nih? Nonton ya. Lo capek ketemu Riris berarti? Iya. Berarti udah nggak ada lain kamu? Gak ada. Paling ya udah gitu doang. Paling duduk di tengah lapangan. Nggak di tengah lapangan sih, ini di alam yang anginnya gede sambil minum. Masa minum es bukan minum. Oh ya nih. Ini pertanyaan yang sumpah ini aku kasih tahu dong. Apa? Kenapa kamu tiap hari minum es teh? Ini teman-teman ya, ini Hekal lu orangnya tiap hari bisa minum es teh. Ini acara ini biar dia mau datang ke sini, aku beliin es teh. Coba, kenapa coba tak tanyain? Dari dulu suka es teh. Oke, dia bisa nih, pernah yang makan sama makan siang es teh. Ke kafe kan agak kita nongkrong, es teh lagi pesennya. Murah. Loh, terus? Enak, dingin.
Kan sumpah itu aneh mah. Tapi kamu sadar itu buruk nggak? Sadar ah. Takutnya nih ya. Iya Ini bodoh. ini tangan dua nih. Setahun lagi atau 15 tahun nggak tahu. Sadar. Udah Haikal ini lah. Gila lah. Jadi karena udah sejam Haikal. Jadi terakhir Haikal. Mari kita lanjut part selanjutnya lah 2, 3, 4, 100 ya. Jadi episode sekarang khusus biar orang-orang tahu itu siapa Haikal. Jadi, kasih nih kalau kasih apa ya? Kasih saran lah kepada mahasiswa nih yang kamu bisa ambil salah satu saran yang akan kamu berikan ke mahasiswa. Misalkan kamu punya anak nih, dia kuliah. Kamu kasih saran yang benar-benar menurut kamu tuh bisa agar kuliahmu benar, agar kamu lancar. Apa sih yang bisa kamu tuh terekam di otakmu itu saran yang bagus itu apa tuh? Ya, misal ininya hal apapun itu misalkan pas kuliah dan itu membawa manfaat ya, itu di konsistenin lah, ini dilakuin terus. Misalkan kamu pengen organisasi ya organisasi, kamu pengen fokus di misalkan mengembangin skill lah, ikut magang sana sini ya di konsistenin. Yang penting jangan buang waktu sumpah. Karena kerasa banget kayaknya pas SMA nih, setelah ngobrol-ngobrol sama orang kita mas, ada yang udah punya kafe, punya apa, yang mana rata-rata itu udah mulai konsisten dari SMA 7 tahun. Dan itu ngerasa kayak pas aku dengar cerita itu tuh kayak duh aku kayaknya dulu sia-sia banget deh, buang-buang waktu banget gitu. Jadi teman-teman itu saran dari Haikal. Jadi intinya Konsistenin konsisten hal yang dan bermanfaat. manfaatan, jangan buang-buang waktu di kuliah. Jadi cukup di sisi bicara podcast. Jadi kita next akan undang bintang tamu yang menarik pastinya. Sampai di konten selanjutnya kita cek dulu dong. Cek Cek sud. ojek andalan anak konsul. See you. Bye.